Halo semuanya, selamat datang di sesi penjelasan kita kali ini. Nah, coba bayangkan, musim semi akhirnya tiba, cuaca mulai hangat, dan Anda mungkin sudah siap-siap nih untuk membuka gudang atau kabin yang tertutup rapat selama musim dingin. Tapi, tunggu dulu. Ada bahaya yang mengintai di balik pintu berdebu itu loh. Bahaya mematikan yang bahkan tidak bisa Anda lihat dengan mata telanjang. Hari ini kita bakal bedah tuntas materi dari CDC, WHO, dan literatur medis untuk benar-benar memahami ancaman serius ini. Yuk kita mulai? Pernah tidak sih Anda kepikiran sebenarnya apa sih yang bersembunyi di dalam debu kabin atau gudang kayu Anda itu? Khususnya buat Anda yang tinggal di daerah pedesaan, dekat ladang atau hutan, ini penting banget. Kita sering mikir, paling cuma debu biasa. Tapi tahu tidak, lingkungan yang kelihatannya tenang ini sering banget jadi tempat persembunyian ancaman mikroskopis yang mematikan. Sesuatu yang benar-benar bisa mengubah agenda bersih-bersih biasa jadi situasi gawat darurat. Oke, kita masuk ke bagian pertama, ancaman virus tak kasat mata. Kita kenalan dulu nih dengan si hantavirus. Jadi, hantavirus ini ibarat musuh biologis yang menyerang paru-paru dan sistem jantung kita dengan sangat cepat. Nah, seberapa bahaya sih? Di Amerika, sindrom paru hantavirus atau HPS ini punya tingkat kematian yang bikin merinding, yaitu di kisaran 38–50%. Coba bayangkan, itu artinya hampir separuh dari orang yang terinfeksi dan menunjukkan gejala pernapasan, nyawanya tidak tertolong. Jadi ini bukan sekedar tips kesehatan biasa ya. Tahu cara membersihkan debu dengan benar itu benar-benar urusan hidup dan mati. Terus bagaimana caranya virus yang ada di lantai gudang bisa sampai ke paru-paru kita? Kuncinya ada di satu proses yang namanya aerosolisasi. Gini prosesnya, saat tikus yang terinfeksi itu kencing atau buang kotoran, cairannya akan mengeling. Terus Anda datang nih, Anda mulai menyapu, menggeser-geser kardus, atau sekedar berjalan di sekitarnya. Gerakan sekecil apapun bakal menerbangkan partikel kering tadi ke udara. Alhasil, virus yang tadinya diam di lantai berubah jadi semacam bom waktu infeksius tak kasat mata yang langsung Anda hirup tanpa sadar. Ngeri kan? Sekarang kita lanjut ke bagian 2, bagaimana virus menyebar. Dari mana sih awalnya virus ini bisa sampai ke manusia? Kenalkan, ini dia agen utamanya, tikus rusa atau deer mouse. Kalau dilihat-lihat bentuknya ya seperti tikus liar pada umumnya, dan mereka sendiri tidak kelihatan sakit sama sekali. Tapi data menunjukkan kalau sekitar 15% dari populasi tikus rusa ini secara aktif membawa virus syndrome. Itu loh jenis hantavirus yang paling mematikan di Amerika Utara. Jadi tanpa Anda sadari, mereka diam-diam menyebarkan virus ini lewat kotoran mereka setiap hari di sekitar properti Anda. Nah, poin krusialnya di sini adalah dari mana tepatnya Anda bisa tertular. Banyak yang percaya mitos kalau virus ini gampang menular dari orang ke orang, seperti flu biasa. Faktanya, tidak begitu teman-teman. Risikonya hampir 100% dari lingkungan, alias dari hewan pengerat langsung ke manusia. Memang sih ada satu pengecualian super langka, yaitu virus Andes di Amerika Selatan. Tapi buat sebagian besar dari kita, bahayanya bukan datang dari tetangga yang sedang batuk, melainkan dari tumpukan kayu berdebu yang penuh dengan kotoran tikus. Kita masuk ke bagian ketiga, risiko di lingkungan pedesaan. Mari kita petakan di mana saja titik-titik bahayanya. Buat Anda yang tinggal di area pedesaan, kita harus waspada banget dengan zona-zona paparan tinggi ini. Coba cek gudang pertanian yang gelap, tumpukan kayu bakar, kabin liburan yang lama kosong, loteng, ruang bawah tanah, atau bahkan mobil dan traktor tua yang sudah lama tidak dipanaskan. Tempat-tempat sunyi, gelap, dan jarang tersentuh aktivitas manusia seperti ini, ibarat hotel bintang 5 buat tikus-tikus bersarang dan meninggalkan kotoran beracunnya. Yang bikin virus ini super licik adalah cara kerjanya. Setelah Anda tidak sengaja menghirup debu beracun itu, ada masa inkubasi alias masa diam yang bisa sampai 8 minggu. Habis itu, baru deh muncul gejala awal seperti demam, badan sangat lelah, dan otot pada sakit. Mirip banget sama flu biasa kan? Makanya pasien dan dokter sering terkecoh. Tapi, tunggu 4–10 hari kemudian, virus ini bakal merusak pembuluh darah di paru-paru Anda. Tiba-tiba paru-paru penuh dengan cairan dan Anda bakal kesulitan bernapas dengan sangat parah dalam waktu singkat. Tapi tenang, kita masuk ke bagian 4, tutup rapat dan pasang perangkap. Ini adalah strategi pertahanan utama kita. Kabar baiknya, ancaman ini 100% bisa dicegah kok. CDC punya pedoman yang super simple, cuma butuh 3 langkah saja. Anggap ini sebagai mantra untuk menjaga keamanan keluarga Anda. Tutup rapat, pasang perangkap, bersihkan. Kalau Anda selalu ingat 3 aturan emas ini, properti Anda bakal jauh lebih aman dari incaran hantavirus. Mari kita mulai dengan langkah pertama, tutup rapat.
Anda mungkin tidak percaya seberapa kecil celah yang bisa dilewati tikus. Hanya butuh lubang selebar 1/4 inci atau sekitar 6 mm. Yap, itu sebesar diameter batang pensil loh. Makanya kelilingi rumah Anda, cek fondasinya, dan tutup celah apapun pakai bahan yang tidak mempan mereka gigit. Sabut baja, pelat logam, atau semen itu pilihan yang paling mantap untuk menutup akses mereka selamanya. Dan ini nih yang sering jadi kesalahan fatal. Di langkah kedua, yaitu pasang perangkap, tolong banget jangan pernah menggunakan perangkap lem atau perangkap hidup. Kenapa? Karena tikus yang tertangkap hidup-hidup bakal stres berat. Lalu mereka akan kencing dan membuang kotoran di situ. Akibatnya, virusnya malah menyebar ke udara rumah Anda. Cara yang paling aman dan efektif itu ya pakai perangkap jepret atau snap trap biasa. Beri umpan selai kacang, dan saat mereka tertangkap, masalah selesai detik itu juga secara bersih. Lanjut ke bagian 5, aturan pembersihan musim semi yang aman. Ini adalah inti dari materi pencegahan kita hari ini. Oke, tolong perhatikan baik-baik aturan emas ini. Kalau Anda menemukan kotoran tikus, jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah langsung disapu kering atau divakum. Melakukan itu sama saja Anda sengaja menembakkan jutaan partikel virus ke udara dan langsung ke wajah Anda sendiri. Tidak mau kan? Cara yang benar dan wajib dilakukan adalah membasahi area itu secara menyeluruh dengan disinfektan. Tujuannya supaya debunya tidak terbang dan virusnya hancur duluan sebelum Anda sentuh. Sebelum mulai bersih-bersih, ada protokol persiapan wajib yang harus ditaati nih. Pertama, buka semua pintu dan jendela lebar-lebar. Kedua, keluar dulu dan biarkan udara segar bersirkulasi menyapu ruangan selama minimal 30 menit. Ketiga, pastikan Anda memakai perlengkapan tempur yang benar. Sarung tangan karet yang tebal itu wajib, ditambah masker respirator N95 atau N100 yang terpasang rapat dan kedap di wajah. Ini perlindungan fisik yang tidak bisa ditawar ya. Nah, di bagian 6 ini kita bahas cara mendisinfeksi dengan pemutih. Terus bahan kimia apa dong yang paling ampuh buat menghancurkan hantavirus? Gampang, pemutih pakaian rumah tangga biasa juga bisa. Tapi takarannya harus pas. Para ahli virologi dan CDC menyarankan racikan 1,5 cangkir pemutih dicampur dengan 1 galon air, atau kira-kira 3,8 liter air. Racikan ini bakal menghasilkan larutan pemutih 10% yang ampuh banget buat memecah selubung virus secara total dan menetralisir bahayanya seketika. Lalu praktiknya bagaimana dalam dunia nyata? Gampang banget. Begitu larutannya siap, semprotkan cairan itu langsung ke kotoran atau sarang tikusnya sampai benar-benar basah kuyup. Jangan buru-buru bilap, biarkan meresap dan merendam dulu sekitar 5-10 menit. Kalau virusnya sudah dipastikan mati, baru deh ambil tisu dapur, lap kotorannya pelan-pelan dan masukkan ke kantong sampah. Terakhir, cuci tangan Anda pakai sabun dan air. Ingat, cucinya saat Anda masih memakai sarung tangan ya. Baru setelah bersih, sarung tangannya dilepas. Sangat aman buat Anda, tapi mematikan buat virusnya. Kita sudah membahas tuntas semuanya nih. Mulai dari cara kerja virus yang licik ini, mematahkan mitos-mitos tentang penularannya, sampai menyusun langkah bersih-bersih yang sangat aman. Jadi, sebelum kita berpisah, coba pikirkan ini. Saat musim semi nanti tiba, dan Anda memutar kunci untuk membuka pintu gudang yang sudah lama ditutup itu, apakah Anda sudah siap memakai protokol-protokol ini buat melindungi keluarga yang Anda sayangi? Pengetahuan yang kita bahas hari ini adalah perisai utama Anda. Tetap waspada, jaga keselamatan keluarga, dan terima kasih banyak ya sudah menyimak sesi penjelasan materi yang krusial ini. Sampai jumpa!